Saya coba ngambil judul ada 7 wasiat malaikat Jibril untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 7 apa wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa 7 itu? Yang pertama, wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbuat baik sama tetangga. Ya. Sehingga ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Siapa ya Rasul? Sahabat tanya. Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang selalu mengganggu tetangganya. Tetangganya nggak merasa aman dengan tingkah lakunya dia, perbuatannya dia. Orang yang seperti ini, hobinya itu mengganggu tetangganya, menyakiti tetangganya. Para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil walidaini ihsana. Pertama, kita diperintahkan oleh Allah berbuat baik sama orang tua. Setelah itu apa? Di dalam surat An-Nisa 36 ini, wa bizil qurba, sama kerabat kita, adik kita, saudara kandung kita, itu harus diberkati. Jangan sampai menyantuni anak yatim tapi saudaranya sendiri yang kesulitan, kesusahan, bodoh amat. Ini runtutannya di dalam surat An-Nisa ini, orang tua, kemudian wa bizil qurba, saudara kandung kita. Kalau kita mampu, ada saudara kita, saudara kandung kita kesusahan, awas, utamakan dulu tuh saudara kerabat kita. Wal yatama, setelah itu anak yatim. Anak yatim. Habis itu siapa? Wal masakin, orang-orang miskin. Setelah itu apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wal jaridil qurba, tetangga yang dekat. Baru wal jaril junubi, tetangga yang jauh dah tuh. Tetangga dekat dulu, lihat tuh, depan kita, samping kanan kita, samping kiri kita, belakang kita, itu utamakan dulu kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa. Tetangga yang jauh kita bantu, tetangga kita yang kesusahan kita nggak peduli. Wal jaridil qurba, tetangga dekat itu. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah yang tentunya untuk kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, berbuat baik dengan tetangga, tidak menyakiti, tidak menzalimi, tidak merendahkan, tidak mencela, rukun, tidak mengucilkan, tidak mencemooh. Itu loh para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbuat baik pada istri. Awas nih suami, sebagai seorang suami, ini termasuk wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita.
berbuat baik sama istri, hargai, tidak membentak, lemah lembut, tidak kasar. Itu loh wasiat ini, wasiat malaikat Jibril. Saling membantu, jangan mengandalkan istri semua ya Bu. Kalau saling membantu gitu loh. Saling menghormati, jangan sampai istri dikesel nggak dikasih uang, ya uang apa Bu? Belanja, ngambek, aib suami sendiri, hilang-hilang dibuka-buka sama orang subhanallah. Jangan tutupi aib apapun kekurangan suami kita Bu, tutupi. Bagaimanapun suami kita. Banyak kan istrinya Ustaz, ya Ustaz, tadi kasih uang apa tuh? Mensos lah gitu, ya Allah, maksudnya apa? Tidak jelekin suaminya, tidak merendahkan istri, memaafkan jika masing-masing punya salah. Namanya manusia ada salah, pasti ada kesalahan. Jangan merasa diri benar. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga apa wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah? Berbuat baik pada budak. Siapa budak di sini? Gak ada, ya. Orang yang kesulitan hidup lah. Yang keempat wasiat Rasulullah, wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah, bersiwak. Diusahakan, ya, kalau mau sholat ini minimal umur lah, habis tidur apa namanya, pakai wudunya asal-asalan, diusahakan bersiwak, ya. Artinya apa? Diusahakan mulut kita selalu bersih, coba gosok gigi gitu. Ini wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima apa wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jaga sholat berjamaah. Sesibuk apapun kita, ya, jaga sholat, datangin jamaah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisa biwa isrina darajah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat berjamaah itu lebih utama 20 derajat dibandingkan sholat sendirian. Usahakanlah kalau nggak bisa di musola, di rumah lah sama istri, sama anak. Jangan tinggalkan sholat jamaah sesibuk apapun kita di rumah. 20 derajat dibandingkan sholat sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam apa? Jaga sholat malam. Diusahakan malam bangunlah sepertiga malam, sholat tahajud. Jelas Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita dalam surat Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa minal lail, gitu. Bangun dong malam, fatahajjud bihi, tahajud, salat tahajud, nafilatan lak sebagai ibadah tambahan, wajib ya 5 kali 5 waktu. Jangan tinggalkan tuh, bangun jam 3 lah, jam 4 salat tahajud. Apa jaminan Allah subhanahu wa ta'ala? Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda, makom yang terpuji di dunianya. Kalaupun nggak dapat di dunia ini, di akhirat itu sudah nunggu tuh surganya Allah subhanahu
Dan terakhir, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah yang tentunya untuk kita apa? Perbanyak zikir. Zikrullah sebanyak-banyaknya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fazkuruni azkurkum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah kepadaku, pasti aku ingat kalian. Kita kesulitan, kesusahan, ingin diingat Allah, tapi kita yang nggak pernah zikir sama Allah. Zikrullah sebanyak-banyaknya, minimal nih, ada sebagian ulama mengatakan minimal zikir itu ada istighfarnya. La ilaha illallah, subhanallah, ada tasbihnya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahadzim, ada sholawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu mesti dapat tuh dalam sehari itu. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, salawat, tasbih. Waskuruli wa la takfurun. Allah memerintahkan kepada kita, waskuruli, bersyukurlah, syukuri, bersyukur kepadaku, wala takfurun, dan jangan kalian ingkari. Kita sehat ini karena Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kita lemah, nggak punya daya, nggak punya kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja ya, sedikit asal masuk ya. Bisa ya? Bisa banyak-banyak nanti malah nggak masuk. Ya, minimal 7 ini. Ingat, sholat malam jangan ditinggalin, perbanyak zikir gitu ya, berbuat baik sesama tetangga ya, jangan sampai ahli ibadah sholatnya rajin, tapi kalau ngomong sama tetangganya itu nyindir terus, ya Allah, berarti ibadahnya ngepek gitu. Orang ahli ibadah, orang yang rajin sholat itu harusnya hatinya itu baik gitu. Makanya ada sebagian ulama itu mengatakan ciri ibadah kita diterima itu ucapannya itu nggak pernah nyakitin orang. Justru ketika dia dizalimi, disakiti, malah mendoakan. Itu berarti orang seperti ini ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.